Mbak Tati mau tes pack ya guys. Betul sekali. Kenapa sih Mbak Tati mau tes pack? Ya khawatir aja, was-was. Was-was ya. Kita mau lihat ya hasilnya. Untuk meyakinkan guys. Dia untuk meyakinkan. Padahal sebenarnya sih kalau menurutku dia tidak mungkin hamil. Berbusa. Kayak spread. Kayak spread. Kayak spread kata Mbak Tati. Kita lihat ya. Mbak Tati aja sendiri. Aku udah pakai handphone soalnya dia. Kan punyanya dia sendiri tuh. Ada batas maksimalnya Mbak ya. Nah di situ. Jangan lebih. Kalau hamil Mbak apa yang akan dilakukan? Aduh, masih belum tahu ini. Kemungkinan besar sih tidak hamil kalau menurutku. Tapi Mbak Tati ragu-ragu dan mau memastikan apakah terjadi kehamilan atau tidak. Karena kemarin sempat haid, guys. Sempat haid ya. Dan dia masanya KB ya. Masih sebenarnya tanggal kembalinya tanggal akhir bulan ini. Jadi kalau menurutku tidak mungkin hamil. Tapi namanya dia ragu-ragu, bolehlah untuk memastikannya. Kayaknya hasilnya sudah bisa kita baca. Nah, hasilnya Tara negatif ya, guys. Ya. Alhamdulillah. Yakin? Ayo sudah. Biar aja Mbak Tati sendiri yang buang. Teman-teman, kita menggunakan Ultra One ya, ininya apa namanya, test packnya produknya OneMed. Nah ini kalau kita baca akurasinya 99,9%, sensitif 10 mili per unit ya. Nah ini OneMed on first day, expire-nya masih lama, Juli 2021. Oke, seperti biasa label di atas ini akan ada data-data ibu yang diperiksa dan hasilnya apakah negatif atau positif. Selanjutnya kita tahu ya bahwasanya PPTS itu pasti yang akan dicek adalah HCG-nya. Nah ini HCG-nya yang akan menunjukkan bahwa dia positif atau negatif. HCG adalah hormon yang diproduksi oleh jaringan trophoblastik dan mulai muncul 8 sampai dengan 9 hari setelah ovulasi atau sekitar 4 hari setelah konsepsi. Ya, 4 hari setelah konsepsi. Pada 5 hari sebelum menstruasi, maaf. 4 hari setelah konsepsi. Terus pada siklus menstruasi 28 hari. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. HCG dapat dideteksi pada 5 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi buat ibu-ibu yang penasaran, nggak usah nunggu haid lagi, 5 hari sebelumnya sudah bisa di test pack ya, hasilnya positif atau negatif. Kadar HCG akan meningkat 2 kali setiap 2 hari sekali dan mencapai puncaknya pada minggu ke-7 sampai ke-12 setelah haid terakhir. Kemudian kadar HCG akan menurun dan kembali normal setelah persalinan. Nah, dengan alat ini kehamilan sudah dapat dideteksi pada hari pertama terlambat haid ya, karena memiliki kepekaan 10 mili unit per mili. Anda dapat mengetahui kehamilan bahkan sebelum terlambat menstruasi tadi ya, 5 hari sebelum menstruasi bisa dideteksi. Terus kadar HCG ini yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah kadar HCG juga dapat meningkat pada penyakit trophoblastik maupun metroblastik neoplasma. Kemungkinan penyakit tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan bahwa calon ibu sedang mengandung. Oke, ini bungkusnya. Kita lihat ya ini ya. Kita lihat ini. Maaf. Test packnya. Kita lihat ini test packnya. Nah ini OneMed ultrasonic tes kehamilan, ultrasonic. Kita lihat aturannya di sini. Ultrasonic OneMed tes kehamilan, ultrasonic tes strip untuk mengetahui kehamilan secara dini karena memiliki kepekaan 10 mili unit per mili. Anda dapat mengetahui kehamilan bahkan sebelum terlambat menstruasi. 5 hari sebelum menstruasi bisa kita deteksi. Nah, cara membaca hasil seperti ini ya guys ya. Cara membaca hasil. Kontrol
tes ya. Ya, jadi tanda merah di atas itu adalah kontrolnya. Terus kemudian strip yang di bawah lagi ini ya, strip yang di bawah ini adalah hasil tesnya ya. Nah, batas maksimal yang ini adalah batas maksimalnya nih. Ini batas maksimal perendaman air urin ya, tidak boleh lebih dari batas maksimal. Terus jika kita lihat yang dua ini, jika hasilnya adalah samar atau jelas itu dinyatakan positif. Jika stripnya cuma satu itu dinyatakan negatif. Jika tidak ada stripnya itu dinyatakan invalid atau error, begitu ya. Nah, kita mau bicarakan yang soal strip positif samar. Nah, positif samar ini meskipun dalam aturan pakainya bahwasanya bisa dinyatakan positif, tapi pada kenyataannya di lapangan sering terjadi bukan kesalahan ya, karena kita ragu-ragu, seminggu kemudian kita tes pack ulang dan hasilnya ternyata negatif. Itu yang sering terjadi. Makanya kalau di lapangan kalau dinyatakan samar berarti kita harus tes pack ulang minggu depan. Ya, kalau hasilnya positif ya positif, tapi kalau dan rata-rata juga sebagiannya itu ternyata hasilnya negatif, begitu. Meskipun dalam produknya dituliskan bahwa ini sudah pasti positif, begitu. Nah, berbicara tentang kasus Lestari Hartati, Mbak Tati tadi, dia menyatakan bahwasanya dia penasaran karena dia merasa bahwa ketika suntik KB ini kan biasanya dia suntik KB tidak pernah haid. Ketika dia datang haid dan dia menyatakan, aduh mbak, aku takut terjadi kehamilan gitu. Padahal secara prosedur kalau suntik KB meskipun dia haid insya Allah tidak terjadi haid, begitu. Meskipun dia haid insya Allah tidak terjadi kehamilan gitu. Tapi karena dia penasaran dan dia ragu-ragu, nah tadi dia melakukan PP test. Padahal ini adalah hari dimana dia masih masa memiliki obat suntik di dalam tubuhnya, karena dia tanggal kembali suntiknya harusnya di akhir bulan dan dia ini rencana menggunakan kondom, ternyata dia tidak menggunakan kondom, begitu. Dan tadi sudah dipastikan ya hasilnya negatif, begitu. Dan buat teman-teman yang ikut KB suntik 3 bulan dan merasa datang bulan, tidak masalah selama datang bulannya tidak lebih dari 2 minggu. Dan jika takut hamil, insya Allah tidak terjadi hamil selama suntik KB-nya sesuai dengan jadwal yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.